Mohon maaf, bangun integrated port, ini direkam soalnya, duitnya nggak ada masalahnya. Cuman satu yang harus saya lakukan, saya undang investor. Ini tidak boleh begini ya. Tidak boleh ada alasan, tidak ada duit, tidak ada uang. Ini soal janji presiden yang kesana, warawiri kesana dengan beberapa menteri kesana, saya tidak bisa ambil terima kayak begini. Presiden menyampaikan sejak 2016 akan dibangun groundbreakingnya bulan November 2017. Kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima. Bisa bangun kereta api di Bandung, bisa bangun ibu kota negara. Lah ini laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada di sana. Kontribusi tertinggi 37% untuk negara ini. Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami ini tidak adil. Kami ini ya, Maluku itu tuh orang yang paling baik se-Indonesia ini. Tidak pernah bilang mau kibarkan bendera, tidak pernah bilang mau merdeka. Mana presiden itu? Mana menteri Marpes itu? Ya, sudah, benar-benar kami ditipu, ini pembohongan ini. Saya tidak bisa terima di sini. Kami ini Pak Ketua, kami dikata-katai. Enak saja bilang tidak ada uang. Kami tidak bisa terima model kayak begini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Jadi Pak Menteri, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, cara pandang soal kebijakan LIN ini berbeda dengan apa yang kami pahami dan yang konsep grand design besarnya. Karena LIN bukan bagian dari kebijakan penangkapan terukur, Pak. Justru kebijakan penangkapan terukur itu harusnya itu bagian dari LIN. Kita bicara LIN itu bicara dari hulu sampai di hilirnya, Pak. Semuanya dari prosesnya. Begitu. Jadi tadi kalau misalnya Pak Menteri sampaikan, setiap kami tanyakan LIN selalu seakan-akan, mohon maaf Pak Menteri, jawabannya adalah kebijakan penangkapan terukur ini perlu kita diskusikan lagi, Pak Menteri. Jadi kita bicara tentang LIN ini merupakan paradigma pengelolaan perikanan terpadu dan berkelanjutan yang mengintegrasikan perikanan tangkap di dalamnya, kemudian juga budidaya ada di dalamnya, pengolahan ada di dalamnya, penguatan daya saingnya juga masuk ke dalamnya, semua ruang laut ada di dalamnya. Begitu kira-kira Pak Menteri yang saya tangkap. Jadi mohon agar kita dudukan lagi diskusi kita ini biar dia tidak melenceng sesuai dengan konsep besarnya. Terima kasih Pak Ketua. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita memahami Ibu Saada dan Pak Abdullah ya. Jadi begini Pak. Lumbung ikan nasional jelas bahwa itu 3 WPP tadi. Intinya saya mau tanya Pak, apakah benar bahwa itu harus integrated hulu hilir? Jadi saya bilang penangkapan terukur itu bukan soal tangkap Pak. Tapi mohon maaf, bangun integrated port. Ini direkam soalnya. Duitnya nggak ada masalahnya. Cuman satu yang harus saya lakukan, saya undang investor. Investor, ini loh, saya kasih hak kamu untuk ngambil di sini. Tapi syaratnya kamu harus membangun pelabuhan. Sudah ada 8 pelabuhan yang dibangun pemerintah. Silahkan dipilih. Atau kalian mau bangun baru. Itu salah satu yang sedang kita kerjakan. Gitu, supaya terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Kalau misalnya kita siapkan, contohnya misalnya waktu itu Newport, lalu kemudian tidak jadi. Karena memang anggarannya tidak ada Pak. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mau masuk ke situ kan juga harus kita undang. Siapa yang mau masuk ke dalam kawasan itu kan harus kita undang. Apakah cocok ataukah pas dan lain sebagainya. Ini soal investasi. Begitu kira-kira. Jadi saya kira saya kepengen ada diskusi secara khusus lah. Supaya kita sama Pak. Supaya kita sama. Jadi apa yang bahasanya gitu bisa sama gitu. Kalau mau begitu, saya sangat bersedia Ibu sama Bapak saya undang khusus. Mari kita duduk betul-betul kita persepsinya supaya sama apa yang langkah yang kita laksanakan dan sangat paham persis di mana kendalanya yang terjadi. Gitu. Itu saja. Ibu. Interupsi lagi Pak Ketua. Sebentar, saya jawab dulu. Pimpinan, ke Pak ya, pimpinan, izin pimpinan.
Kakak diam dulu, Kakak. Kakak diam. Sebentar untuk Habis yang itu ini baru Pak Kakak Ketua. masuk. Kakak Sadia. Ini tidak boleh begini ya. Tidak boleh ada alasan, tidak ada duit, tidak ada uang. Ini soal janji presiden yang ke sana, warawiri ke sana dengan beberapa menteri ke sana, saya tidak bisa ambil terima kayak begini. Presiden menyampaikan sejak 2016 akan dibangun groundbreakingnya bulan November 2017. Kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima. Bisa bangun kereta api di Bandung, bisa bangun ibu kota negara. Lah ini laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada di sana. Kontribusi tertinggi 37% untuk negara ini. Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami ini tidak adil. Kami ini ya, Maluku itu tuh orang yang paling baik se-Indonesia ini. Tidak pernah bilang mau kibarkan bendera, tidak pernah bilang mau merdeka. Ya sudah cukup Bu, cukup. Kalau hari ini bilang tidak ada uang, waduh, mana presiden itu? Mana Menteri Marpes itu? Ya sudah benar-benar kami ditipu ini, pembohongan ini. Saya tidak bisa terima di sini. Kami ini Pak Ketua, kami dikata-katai. Enak saja bilang tidak ada uang. Kami tidak bisa terima model kayak begini. Oke, udah cukup. Pimpinan, izin pimpinan. Cukup. Pak Menteri, saya mohon nanti di Cukup. anggaran KKP Coba tadi nanti Pak Menteri jawab dulu harus ada pertanyaannya Republikan si Nasional. Salim Mohon maaf, supaya Pak adil. Ketua.